Pace bene, masih di mea culpa. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Satu ajakan yang bergema sampai pada hari ini bagi kita lewat bacaan ini dari Yesus sendiri. Ikutlah aku. Kepada siapa disampaikan ini? Apakah hanya kepada mereka yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa, yang dikenal baik di lingkungan? Ternyata dari bacaan ini tidak juga. Tidak mungkin Yesus tidak tahu bahwa si Levi ini adalah seorang yang dianggap beban masyarakatnya, yang mempersulit hidup orang dengan menjadi seorang pemungut cukai. Tetapi Yesus berkata, "Ikut aku." Panggilan Yesus untuk orang benar dan untuk orang yang tidak benar, orang berdosa. Bayangkan, orang berdosa pun dipanggil. Apalagi orang, ini saya mau bawa dalam konteks kita ya. Entah kamu Katolik, entah kamu Protestan, atau dari denominasi lain, semua dipanggil. Ikutlah aku. Masalahnya, kita mengambil posisi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa? Mengapa dia ikut? Menjadi kita yang keberatan. Karena kita merasa mungkin sebagai first class. Siapa kita ini ya? Mereka yang merasa cemburu ketika Yesus memanggil orang yang menurut kita, menurutmu tidak layak. Harusnya kami-kami ini. Gitu. Tidak. Cara berpikirmu tidak seperti cara berpikir Yesus. Yesus sendiri menjelaskan bagaimana cara berpikirnya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, masalah semakin besar ketika kita menggolongkan diri kita sebagai orang yang tidak perlu bertobat. Lebih celaka bila kita ini tidak tahu bahwa kita sebenarnya dalam posisi celaka. Perlu mengetahui, menyadari diri sebagai orang berdosa. Dan lihatlah apa yang dilakukan orang Lewi. Ia mengadakan suatu perjamuan besar dari ketulusan hatinya. Saya pikir kadang terjadi juga bagi kita ya. Merasa sepi sendiri, akhirnya kita menghargai satu hubungan terasing begitulah. Suatu waktu ketika ada orang yang
meminta bantuan, kita dengan bersemangat, padahal selama ini mungkin kita tidak dikenal gitu ya, tidak terlibat. Tetapi sekali waktu dilibatkan, diminta bantuan, diminta partisipasi, akhirnya dengan semangat memberi sesekali, tetapi sungguh-sungguh. Bacaan ini kiranya mengingatkan kembali kita akan arti dari semangat bertobat. Menyadari diri bahwa aku pun dipanggil oleh Yesus sendiri untuk mengikut Dia, bahkan dalam kekurangan-kekurangan yang saya punya. Pace e bene.